Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai homomorfisme yang merupakan tugas dari teori grup yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Untuk yang pertama mengenai konsep homomorfisme akan dibahas langsung oleh Surya. Silahkan Surya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, di sini ada konsep dari homomorfisme itu sendiri. Nah, dalam bab ini, kita akan mempelajari suatu pemetaan dari suatu grup ke grup yang memiliki sifat khusus. Pemetaan yang dimaksud ini dinamakan homomorfisme. Nah, dari definisi homomorfisme sendiri itu, misalkan ada dua buah grup, yaitu grup G dengan operasinya bundaran dan grup G aksen dengan operasi bintang, maka pemetaan Pi dari grup G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila operasi atau pemetaan Pi untuk A lingkaran B sama dengan Pi A dioperasikan bintang dengan Pi B untuk setiap AB anggota dari G. Perhatikan di sini suatu pemetaan itu bisa dikatakan homomorfisme apabila nilai dari ruas kiri atau hasil operasi bundaran dari elemen-elemen G sama dengan nilai dari ruas kanan atau hasil operasi bintang dari elemen-elemen G aksen. Nah, yang kedua ada homomorfisme pada perkalian dan penjumlahan. Yang pertama ada homomorfisme pada operasi perkalian. Sini apabila G atau grup G dan grup G aksen adalah dua grup dengan masing-masing operasi perkalian, maka homomorfisme dari pemetaan Pi dari G ke G aksen didefinisikan oleh pemetaan Pi AB sama dengan Pi A, Pi B untuk setiap AB elemen dari G. Yang kedua ada homomorfisme dari operasi penjumlahan. Nah, homomorfisme dari operasi penjumlahan ini apabila ada grup G dan G aksen dengan masing-masing operasi penjumlahan, maka homomorfisme dari pemetaan Pi untuk G ke G aksen didefinisikan oleh pemetaan Pi A plus B akan sama dengan Pi A ditambah Pi B untuk setiap A dan B anggota dari G. Nah, di sini ada catatan juga untuk membuktikan suatu fungsi bukan homomorfisme, lakukan dengan membuat definisi homomorfisme tidak terpenuhi atau berikan counter example. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Surya. Untuk selanjutnya akan dibahas langsung oleh saya. Di sini ada contoh homomorfisme. Di sini, misalkan ada G, itu adalah suatu grup abelian dengan N bilangan bulat tertentu. Tunjukkan bahwa aturan Fx sama dengan X pangkat N mendefinisikan suatu homomorfisme F memetakan G ke G. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa aturan Fx sama dengan X aksen ini mendefinisikan suatu homomorfisme. Di sini kita mempunyai F xy itu akan sama dengan Fx dikalikan dengan Fy. Maka di sini Fxy-nya ini akan sama dengan xy pangkat N. Tadi kan fungsinya Fx sama dengan X pangkat N. Karena sekarang kita punya fungsinya Fxy, maka Fxy-nya ini nilai X-nya sendiri ini adalah X dan Y-nya, XY. Jadi Fxy sama dengan XY pangkat N sama dengan X pangkat N dikali Y pangkat N, ini sifat perpangkatan. X pangkat N, Y pangkat N ini akan sama dengan juga Fx, Fy. Jadi terbukti kalau misalnya F memetakan dari G ke G itu adalah homomorfisme grup karena tadi Fxy-nya itu sama dengan Fx, Fy untuk X pangkat N. Yang kedua, di sini diketahui Pi memetakan Z10 ke Z10 pada operasi perkalian modulo dengan Pi X sama dengan X kuadrat. Kita akan membuktikan bahwa Pi ini adalah homomorfisme grup. Di sini kita lihat lagi definisinya bahwa ada Pi
XY itu akan sama dengan Px, Py. Sekarang kita ambil sebarang nilai X, Y elemen Z10. Z10. Nah, kita pilih misalnya ada Pi1 akan sama dengan 1 karena 1 kuadrat sama dengan 1. Pi2 sama dengan 2 kuadrat. Tadi kita masukin ke fungsinya ya. Yang Pi2 sama dengan 4, Pi3 sama dengan 9 karena 3 kuadrat, Pi4 sama dengan 6 karena 4 kuadrat. Nah, di sini misalnya kita ambilnya nilainya 1 dan 3 elemen Z10 ya, untuk nilai X dan Y-nya. Maka di sini ada Pi dalam kurung 1,3 sama dengan 9. Satunya itu kan tadi Pi1 sama dengan 1, Pi3 sama dengan 9, 1 dikali 3 sama dengan 9. Jadi di sini 9 sama dengan 1 dikali 9 sama dengan Pi1 dikalikan dengan Pi3. Nah, terbukti bahwa Pi memetakan Z10 ke Z10 ini adalah homomorfisme. Nah, di sini ada juga contoh yang bukan homomorfisme. Kita misalkan beta itu memetakan Z9 ke Z2 pada operasi penjumlahan modulo. Dengan aturan untuk setiap X elemen Z9, beta X ini akan sama dengan R, di mana R ini adalah sisa jika dibagi 2. Kita tentukan apakah B merupakan homomorfisme atau bukan. Kalau misalnya bukan, kita akan memberikan counter example-nya. Di sini untuk cara menjawabnya, yang pertama, kita tadi punya beta memetakan Z9 ke Z2. Kita akan membuktikan ini kan bukan homomorfisme. Sekarang kita ambil dulu nilai 5 dan 7 elemen Z9. Ini bebas sih, cuma kita pakai yang penting elemen Z9. Maka di sini ada Pi5 sama dengan 1. Nah, di sini Pi5-nya ini sama dengan 5. Karena dipetakan ke Z2, tadi kan 5-nya itu elemen Z9. Sekarang ini hasilnya ini, hasil dari Pi5 sama dengan 5 ini akan dipetakan ke Z2, maka 5 di Z2 itu adalah 1. Ini sisa pembagian ya, yang modulo itu. Sekarang yang Pi7 juga sama, Pi7 sama dengan 1, dengan Pi7-nya itu sama dengan 7, karena kita petakan ke Z2, maka 7 di Z2 itu adalah 1 juga. Sehingga Pi5 ditambahkan dengan Pi7, Pi5-nya tadi 1, ditambahkan dengan Pi7, karena tadi kita dimintanya operasi penjumlahan, sama dengan 0. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dipetakan ke Z2 tadi ya. Karena 2 dipetakan di Z2 itu sama dengan 0. Di lain sisi, kita kalau misalnya disatuin kayak Pi dalam kurung 5 ditambah 7 langsung, itu akan sama dengan Pi, 5 tambah 7-nya dioperasikan sama dengan 12. Pi 12 itu 1. Kalau kita petakan ke Z2. Jadi Pi 12-nya itu kita petakan di Z9-nya dulu kan tadi awalnya. 12 Pi 9 ya, Pi 12-nya itu dipetakan ke Z9, nanti sisanya itu kan 3. Nah, 3 ini baru kita petakan ke Z2, jadi hasilnya 1. Jadi di sini Pi 12-nya sama dengan 1. Kesimpulannya, Pi 5 ditambah Pi 7 itu tidak sama dengan Pi 5 tambah 7. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada Zahra. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya juga masih sama contoh dari bukan homomorfisme. Di sini dimisalkan beta dipetakan Z7 dipetakan ke Z3 pada operasi penjumlahan modulo. Dengan aturan untuk setiap X elemen Z7, beta X-nya sama dengan R, di mana R ini adalah sisa jika X-nya dibagi 3. Tentukan apakah beta merupakan homomorfisme atau bukan. Jika tidak, berikan counter example-nya. Penyelesaiannya, betanya dipetakan Z7 dipetakan ke Z3 bukan homomorfisme. Misalkan kita ambil sebarang bilangan 3,5 elemen Z7, maka untuk Pi3 sama dengan 0, ingat untuk Pi3 sama dengan 3 karena dipetakan ke Z3, maka 3 di Z3 adalah 0. Karena dipetakan ke Z3, kan R-nya sisa jika X dibagi 3, maka 3 di Z3 adalah 0. Lalu Pi5 sama dengan 2, ingat Pi5 sama dengan 5, karena dipetakan ke Z3, maka 5 di Z3 adalah 2. Lalu sehingga Pi3 ditambah Pi5 sama dengan 0, ditambah 2 sama dengan 2, karena dipetakan ke Z3, maka 2 di Z3 adalah 2. Di lain pihak, Pi3 tambah 5 sama dengan Pi8 sama dengan Pi1 sama dengan 1, karena dipetakan ke Z3, maka 1 di Z3. Kesimpulannya, Pi3 ditambah Pi5 tidak sama dengan Pi3 ditambah 5.
Selanjutnya ada teorema jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, maka yang pertama FE sama dengan E aksen. Dengan E adalah elemen identitas dari G dan E aksen adalah elemen identitas dari G aksen. Lalu yang kedua, untuk FA aksen sama dengan FA aksen untuk setiap A elemen G. Di sini ada pembuktiannya, misalkan F suatu homomorfisme dari G ke grup G aksen, untuk setiap A elemen G berlaku AE sama dengan A. Maka kita harus membuktikannya, maka berlaku FA dikali FE sama dengan FAE. Untuk FAE sama dengan FA sama dengan FA E aksen. Ininya dijabarin jadi FA dikali FE sama dengan FA E aksen. Kanselasi FA kanselasi itu menghapus, jadi kita menghapus FA-nya di kiri dan di kanan, maka akan menjadi FE sama dengan E aksen. Maka terbukti bahwa FE sama dengan E aksen. Lalu untuk pembuktian kedua, untuk setiap A elemen G berlaku AA aksen sama dengan E sama dengan A aksen A. Maka untuk FAA aksen sama dengan FE sama dengan FA aksen A. Sehingga FA dikali FA aksen sama dengan FE sama dengan FA aksen dikali FA. Sama ini juga kanselasi FA-nya, jadi akibatnya FA aksen sama dengan FA aksen. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Zara. Untuk pembahasan selanjutnya dibahas oleh Azizah. Baik, terima kasih Faiza. Selanjutnya yaitu kernel. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G, K, dan F. Kernel F adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen merupakan elemen identitas dalam G aksen atau kernel F sama dengan X elemen G, Fx sama dengan E aksen. Di sini ada contoh dari kernel, yaitu diberikan G grup bilangan real tanpa nol terhadap operasi perkalian dan G sama dengan G aksen. Px sama dengan X kuadrat setiap X elemen G. Apakah Pi homomorfisme? Jika ya, tentukan kernelnya. Di sini ada pembahasannya, ambil sembarang X, Y elemen G, sehingga X yaitu Px sama dengan X kuadrat dan Y-nya itu Py sama dengan Y kuadrat. Maka menjadi XY dibentuk dengan Pxy sama dengan XY kuadrat. Dan menjadi X kuadrat Y kuadrat sama dengan Px Py. Jadi Pxy sama dengan Px dikali Py. Berarti Pi merupakan homomorfisme. Elemen identitas dari G aksen yaitu E aksen adalah 1, sehingga kernel dari Pi adalah kernel Pi sama dengan X elemen G, Px sama dengan E aksen. Nah, kernel Pi sama dengan X elemen G, tadi yang Px itu X kuadrat sama dengan E aksen. Kernel Pi sama dengan yang bernilai min 1, Jadi, kernel dari Pi adalah min 1,1. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Azizah. Terima kasih juga teman-teman semua. Sekian pembahasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.